kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Dan masuk dengan kemenangan ini juga, tidak hanya kemenangan di lapangan, Internazionale Milan juga resmi menjadi pemenang di luar lapangan kawan-kawan, untuk dari sisi revenue setelah 2 tahun terakhir mampu mensurpass revenue Juventus sebagai tim dengan revenue tertinggi di Serie A, setelah Juventus menguasai dan mendominasi revenue di Serie A selama 8 tahun terakhir. Kita lihat dulu bagannya kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya dengan kombinasi antara memiliki stadion sendiri dan juga keputusan sporting di lapangan dan gelar Serie A yang terus-menerus bisa secara konsisten didapatkan, plus involvement di Liga Champions yang juga sangat stabil sampai ke later stage, membuat Juventus itu menjadi tim yang sangat dominan selama 8 musim sebagai tim dengan revenue tertinggi di Serie A ya. Namun musim ini Inter Milan mencetak rekor pendapatan Serie A. Jadi yang tertinggi di Serie A selama ini dengan 546 juta euro tanpa penjualan pemain. Itu yang menjadi sangat-sangat spesial. Jadi 546 juta euro yang di-generate oleh BP Marotta bukanlah revenue yang dengan penjualan pemain. Jadi benar-benar didapatkan by merit, sponsorship, uang hadiah karena masuk sampai final Liga Champions, hak siar televisi, ticketing match day, dan lain-lain. Jadi ini menjadi sebuah rekor fenomenal. Berkat laju yang mereka capai hingga ke final Liga Champions, mereka kini memimpin secara ekonomi. Dan siapapun yang memimpin secara ekonomi di Serie A tentunya bisa memimpin secara sporting juga di lapangan. Itulah yang selalu menjadi tren ya di Serie A kawan-kawan. At least for the past 1 dekade terakhir. Rekor sebelumnya tuh sebenarnya dipegang oleh Juve di eranya Ronaldo. Karena suddenly saat Juventus membeli Cristiano Ronaldo, sponsorship itu meroket, merchandising meroket, matchday tiket meroket ya. Dengan di tahun 2018-2019 dengan total 464 juta euro ya. Itu rekor sebelumnya. Itu pun didapat tanpa menjual pemain ya. Justru Juventus membeli pemain ikonik lah, kurang lebih seperti itu. Juventus sempat membangun keunggulan lewat 9 Scudetto beruntun dan tampil juga di 2 final Liga Champions di era Andrea Agnelli. Puncak jarak antara Juve dan Inter tuh sebenarnya masuk di musim 2016-2017 ketika Juve bikin 412 juta euro per musim, sementara Inter hanya 269 juta euro. Investasi besar Juventus termasuk mendatangkan Ronaldo mendorong lonjakan pendapatan, tapi keputusan olahraga yang salah dan COVID-19 itu justru menjadi awal dari kehancuran finansial Juventus.